Halo, saya Joko Suranto, dosen pada program studi D3 Komunikasi Terapan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, Surakarta. Di sini saya mengampu mata kuliah Tata Suara dan Musikologi. Mata kuliah ini di sini akan membahas tentang dasar-dasar tata suara dan musikologi dalam konteks komunikasi terapan. Mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip teknis tata suara atau sound engineering, kemudian juga karakteristik akustik, kemudian pengolahan suara, serta peran musik dalam berbagai platform media komunikasi. Selain itu, mahasiswa juga dikenakan pada kajian musikologi sebagai pendekatan untuk memahami fungsi sosialnya, kemudian fungsi budaya, kemudian juga aspek-aspek simbolis dari musik dalam kehidupan masyarakat. Mata kuliah ini memadukan teori, praktek studio, kemudian juga kajian kritis terhadap musik dan suara dalam produksi media, baik dalam hubungannya dengan media film, kemudian podcast, iklan, dan konten media sosial lainnya. Mata kuliah tata suara dan musikologi ada di semester 5 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, masing-masing terbagi dalam bobot tatap muka itu 0,5, kemudian bobot praktikum 0,5, bobot praktik lapangannya 1, dan bobot simulasinya 1. Nah, mata kuliah ini, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar tata suara, termasuk aspek teknisnya seperti penguasaan jenis mikrofon, kemudian mixing, mastering, dan sistem perekaman suara. CPMK berikutnya adalah mahasiswa mampu mengenali dan menganalisis unsur-unsur musik secara struktural dan juga kontekstual. Dalam hal ini kontekstualitasnya pada persoalan budaya, sosial, dan fungsional dari musik yang dipelajari. Lalu CPMK berikutnya adalah mahasiswa mampu menggunakan perangkat keras dan lunak tata suara untuk produksi audio sederhana seperti untuk produksi podcast, kemudian iklan layanan masyarakat, dan juga video pendek. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menilai fungsi dan efektivitas musik dan suara dalam menyampaikan pesan komunikasi di berbagai media. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkritisi isu-isu aktual terkait produksi suara dan musik seperti hak cipta, kemudian etika penggunaan musik, serta penggunaan AI dalam produksi audio. Baik, isu-isu penting dari mata kuliah tata suara dan musikologi yang akan kita bahas dalam satu semester ke depan adalah diantaranya yang pertama, kita akan membahas isu tentang transformasi tata suara di era digital. Di sini kita akan mengupas persoalan digitalisasi sistem tata suara dari analog ke digital. Kemudian kita juga akan mendiskusikan tentang konvergensi teknologi audio, baik hardware maupun softwarenya, serta yang tak kalah penting adalah kita juga mendiskusikan tentang peran Digital Audio Workstation atau DAW dalam produksi konten komunikasi. Lalu isu berikutnya adalah peran sound design dalam komunikasi audiovisual. Di sini kita akan membahas tentang tata suara sebagai bagian dari storytelling. Kemudian juga kita akan mengupas dan juga mempraktikkan efek-efek psikologi suara dalam periklanan dan media digital. Serta kita akan mendiskusikan juga tentang musik latar dan efek suara dalam produksi podcast, film pendek, dan iklan layanan masyarakat. Jadi di sini karena basis mata kuliahnya adalah praktek dan teori, kegiatan praktek dan teori ini akan secara simultan dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang kita pilih nanti. Kemudian isu yang berikutnya yaitu tentang musikologi terapan dalam komunikasi budaya. Di sini kita akan membahas, mendiskusikan, dan juga akan melihat kasus tentang bagaimana musik sebagai bentuk komunikasi budaya. Kemudian juga akan kita lihat kasus-kasus tentang fungsi musik tradisional dan kontemporer dalam kampanye sosial.
dan yang tak kalah penting juga atau tak kalah menarik juga, kita juga akan membahas musik lokal sebagai sumber identitas dan diplomasi budaya. Ini dalam isu ini kita akan melihat kasus real yang sudah ada dalam fenomena masyarakat, bagaimana aspek musik itu kemudian bisa terintegrasi atau ada dalam konteks komunikasi budaya. Kemudian isu yang berikutnya adalah kita akan membahas persoalan etika dan hak cipta dalam produksi audio musik. Kita di sini akan membahas isu-isu tentang plagiarisme dalam penggunaan musik, kemudian lisensi musik dan suara yang bebas royalti, serta juga praktik penggunaan AI generate music dan tantangan hukumnya. Seperti kita tahu bahwa kasus-kasus ini saya kira masih menjadi sesuatu atau isu yang baru ya. Bagaimana plagiarisme ini kemudian dalam konteks hari-hari ini masih sangat abu-abu karena memang regulasi tentang ini belum rigid, dan karena itu kita akan diskusi dengan kasus-kasus yang sudah ada dalam pendekatan hukum dan juga sudah mungkin dinyatakan kepastian hukumnya. Kemudian isu yang berikutnya adalah teknologi AI dan otomatisasi dalam tata suara dan musik. Di sini kita akan melihat bagaimana peran AI dalam mastering, mixing, dan komposisi musik. Jadi di sini kita mendiskusikan sekaligus mempraktekkan bagaimana teknologi AI itu kemudian berperan dalam kegiatan mastering, kemudian mixing, bahkan juga membangun sebuah komposisi musik. Di situ lalu kita juga akan mendiskusikan bagaimana keunggulan dan keterbatasan teknologi AI ini dalam produksi suara, serta juga akan melihat bagaimana dampaknya terhadap profesi sound engineering dan composer. Kita tahu profesi mereka akan semakin terancam karena teknologi AI akan mungkin menggantikan para komposer juga para sound engineering. Tapi kita tentu tidak akan kemudian menjustifikasi siapa yang kemudian salah dan tidak salah atau yang benar dan salah, tapi di sini kita akan melihat bagaimana AI ini kemudian hadir itu ditempatkan sebagai apa dan seterusnya. Lalu isu yang berikutnya adalah musik dan suara dalam media sosial. Di sini kita akan membahas tentang optimalisasi suara dalam konten TikTok, Instagram Reel, dan YouTube Short. Jadi pembahasan ini tentu tidak berhenti pada diskusi, tapi juga kita akan praktek langsung bagaimana teman-teman mahasiswa bisa secara optimal mempraktekkan kemampuannya dalam hal tata suara dan penggunaan musik untuk TikTok, Instagram, dan juga YouTube Short. Kemudian juga kita akan melihat bagaimana penggunaan sound beats juga atau jingle dalam memanfaatkan kedua hal tersebut sehingga mampu menjadikan sesuatu konten itu menjadi viral. Juga kita akan membahas serta mempraktikkan bagaimana sound branding juga personal branding itu dilakukan melalui musik. Jadi musik di sini sangat memungkinkan dan bahkan punya peran yang besar dalam membangun branding baik secara suara maupun secara personal dari pengguna sosial media. Yang berikutnya kita akan mendiskusikan dan mempraktikkan tentang bagaimana akustik ruang dan pengaruhnya terhadap kualitas produksi. Di sini kita akan melihat bagaimana pemahaman dan pengetahuan kita tentang dasar-dasar akustik ruang dalam produksi konten. Lalu kemudian kita sudah mulai mempraktekkan tentang penataan ruang untuk produksi podcast, kemudian juga untuk studio radio, misalkan juga untuk studio mini recording, dan juga bisa juga karena dan sekarang adalah studio digital, jadi kita juga akan mempraktekkan tentang penataan mini studio digital. Terus pada isu akustik ruang ini kita juga akan mendiskusikan dan menangani bagaimana atau mengelola bagaimana noise atau echo dalam perekaman amatir dan profesional.
Yang berikutnya, isu berikutnya adalah musik dalam kampanye sosial dan politik. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana musik itu dimanfaatkan untuk membangun opini publik. Kemudian juga musik akan dipakai sebagai alat propaganda atau edukasi publik, dan juga kita akan mulai mengajak secara kritis kepada mahasiswa untuk melihat bagaimana penggunaan musik dalam iklan politik. Saya kira ini isu yang penting dalam konteks musik dan politik dan juga media, sehingga isu ini menjadi pembahasan yang menarik dalam diskusi kelas nanti di luar apa yang sudah dipraktikkan pada isu-isu sebelumnya. Isu yang berikutnya adalah tentang interkoneksi musik tradisional dan modern dalam media. Kita akan melihat kasus-kasus dan penggunaan serta pemanfaatan musik lokal dalam konteks global, misalkan melalui cara-cara remix, kemudian fusi genre musik dalam konten digital. Juga di sini kemudian kita akan membawa diskusi lebih lanjut tentang revitalisasi musik lokal dalam platform media streaming, kemudian juga pada konten-konten viral. Peran kreatif produser di sini saya kira juga akan penting untuk diskusikan, terutama dalam kaitannya membentuk identitas budaya kontemporer. Isu yang terakhir yang akan menjadi diskusi dan praktik dalam mata kuliah tata suara dan musikologi adalah kritik musik dan literasi audio di era informasi. Nah, di sini kita akan mengajak mahasiswa untuk menekankan bagaimana pentingnya untuk mendengar secara kritis atau critical listening. Kemudian juga mengajak mahasiswa untuk mencoba menganalisis musik dan suara dalam karya jurnalistik dan dokumenter, serta yang tak kalah menarik adalah kita juga akan mendiskusikan tentang pengaruh selera dan bias budaya terhadap penilaian musik. Demikianlah penjelasan tentang mata kuliah tata suara dan musikologi. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan video pembelajaran di kelas. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Oke, sehat segar semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan mendiskusikan apa yang sudah saya sampaikan kemarin tentang mata kuliah tata suara dan musikologi. Dalam konteks komunikasi terapan ini adalah bagaimana media-media yang berbasis komunikasi seperti media penyiaran, periklanan, dan juga sosial media ini yang akan menjadi penerapan dari tata suara dan musikologi. Kita akan memulai dengan peran sound design dalam komunikasi audio visual. Belum, oke. Sound design ini gampangnya adalah penata suara atau sering juga disebut sebagai sound engineering. Itu mungkin yang lazim Anda sering dengar ya, penata suara. Nah, penata suara dalam konteks komunikasi audiovisual ini tentu saja adalah bagaimana suara yang akan menjadi material dalam konten audiovisual itu harus disiapkan dengan kreatif, harus ditata. Dan di sana suara-suara itu akan kita kategorikan. Pertama adalah suara berbasis manusia atau aural, suara manusia yang kemudian sering dipakai dalam konteks pembacaan voice over atau announcing. Kemudian ada suara berbentuk efek suara. Dan yang ketiga adalah suara dalam bentuk musik. Jadi tiga hal itu secara prinsip yang akan selalu ada dalam konteks audiovisual tentang suara dan musik tadi. Nah, karena pentingnya suara dalam konteks audiovisual, kemudian suara itu sudah menjadi bagian dari storytelling. Sebuah konten sosial media, sebuah film, sebuah film dokumenter bahkan. Jadi di dalam storytelling itu nanti Anda akan sudah mendesain kira-kira suara-suara apa yang akan disiapkan.
dan kemudian ditata seperti apa. Misalkan kita akan membahas tentang, kita akan sedang memproduksi sebuah film. Anda sudah berpikiran kira-kira efek-efek suara apa yang muncul? Atau yang akan dipakai? Kemudian musik apa yang akan dipakai? Kalian pernah dengar theme song? Atau soundtrack? Oke. Jadi soundtrack itu bagian dari bagaimana suara itu diatur, ditata sedemikian rupa sehingga dalam konteks film tadi, suara akan semakin meningkatkan efek dramatik dari sebuah adegan. Dan kalau kita bicara tentang musik, nanti musik pun kemudian luas sekali ya. Bahkan ada musik yang tanpa bunyi sama sekali, karena esensi musik adalah ritme atau irama. Sehingga kadang-kadang dalam satu adegan itu nggak ada bunyi sama sekali. Itu pun juga memunculkan efek dramatik karena memang esensi musik adalah ritme, bukan bunyi. Nah, ini diskusi filosofis yang mungkin nanti akan kita diskusikan di kelas-kelas filosofis. Tapi kembali ke konteks suara dalam dunia audiovisual di sini adalah bagaimana tadi Anda menentukan kira-kira misalkan sebuah adegan A yang di situ akan melibatkan misalkan di sebuah setting kelas semacam ini ya. Kelas semacam ini Anda sudah harus memikirkan suara yang muncul ada di kelas ini adalah suara dosen. Suara kalian ketika sedang bertanya. Dengan begitu berarti yang dibutuhkan adalah bagaimana menata suara saya sebagai dosen katakanlah di sini supaya kemudian dalam konten kelas ini akan didengar atau akan diapresiasi oleh penonton itu dengan apa? Dengan indah, dengan kreatif, dengan mengesankan, dengan menarik. Misalkan kalau suara saya tidak ditata sedemikian rupa sehingga mungkin over gitu ya, nanti didengar akan blak-blak gitu ya. Audien kemudian nggak mau mendengarkan konten tentang adegan perkuliahan ini. Termasuk suara-suara Anda, termasuk juga ambien atau atmosfer di kelas ini. Yang jika dibutuhkan misalkan tiba-tiba ada yang bukunya terjatuh dan sebagainya. Ini kan juga menjadi bagian dari bagaimana efek bunyi dari buku jatuh tadi bisa ketangkap mikrofon misalkan. Jadi di sini kita bisa lihat aja kayak praktek hari ini misalkan penataan suara sudah dilakukan dengan bagus oleh atau disiapkan dengan kaidah penataan suara yang sesuai SOP misalkan. Sehingga saya harus memakai mikrofon, ditaruh di mana, supaya kemudian bisa menangkap suara saya itu dengan jernih dan sebagainya. Kemudian supaya bisa mengeliminasi suara-suara yang tidak diinginkan misalkan. Tiba-tiba di sana ada yang berteriak atau berbisik dan sebagainya, supaya tidak bocor misalkan. Itu sudah ditata dari awal. Ini kalau tata suara dalam konteks kelas semacam ini lebih sederhana karena suara yang dimunculkan atau yang diasumsikan muncul hanya suara dosen. Bandingkan kalau ada dalam adegan di sebuah mall atau di pasar tradisional. Di sana suara-suara yang muncul apa saja kira-kira? Time zone, bunyi dari time zone kemudian bunyi kereta lewat. Ini semua bagian dari bagaimana kemudian akan ditangkap oleh penata suara supaya kemudian tidak memunculkan noise dan kemudian justru itu merepresentasikan ambiang atau atmosfer ini sebuah mall. Kalau ini sebuah mall, gambarnya itu adalah ada kereta lewat, tidak ada suaranya, berarti Anda gagal dalam hal memilih atau menata suara di situ. Termasuk tidak terdengar backsound. Mozak itu namanya ya, dalam istilah musik itu mozak, yaitu suara yang hadir dalam sebuah pasar atau sebuah ruang atau sebuah mall. Kalau mozak itu tidak ketangkap oleh tata suara Anda, ya kemudian atmosfer mall tidak kelihatan. Mall kok sepi, orang lalu lalang kayak gini kok sepi gitu. Nah, karena itu yang seperti itu pun Anda nanti harus menata. Karena kalau nggak ditata, bisa aja kemudian ada yang lewat dengan suara keras, over. Nah,
ditata bisa di awal, tapi kemudian juga sound engineer bisa bekerja juga pada post produksi dengan pada saat editing ditata ulang suara-suara yang masuk di di konten atau di sekuen atau di film yang Anda buat tadi. Itu kemudian, nah tadi suara itu dalam konteks komunikasi audiovisual memunculkan efek psikologis. Kalian yang sering mendengarkan radio, mendapatkan suasana intimitas enggak dengan penyiar? Dapat ya? Kenapa? Karena memang efek psikologis itu yang kemudian mendekatkan, seperti kita sedang apa? Sedang ngobrol intim dengan penyiar. Bahkan kita bisa menciptakan theater of mind istilahnya. Ruang teatral yang kita bisa mengimajinasikan, ini suaranya cakep ini. Ini pasti ganteng dengan suara gini. Atau sebaliknya, wah suara gini ini pasti cantik ini penyiarnya. Membayangkan seperti itu enggak? Ya. Perkara kemudian beda itu soal lain. Tapi kita mendiskusikan bahwa suara ini memunculkan efek psikologis dalam konteks komunikasi audiovisual, penjelasan seperti itu. Yang ketiga adalah musik dan efek suara. Kalau di konten-konten atau produksi film pasti di sini komplit ya. Suara hadir sebagai suara manusia, suara hadir sebagai efek, suara hadir sebagai musik. Hampir dalam produksi film termasuk dalam konteks Anda ketika bikin vlog, bikin konten di sosial media Anda, bikin TikTok dan sebagainya, Anda kan sudah mempraktikkan ya. Anda pasti juga sudah melakukan atau punya akun sosial media seperti itu ya. Dan Anda suka bikin konten ya. Anda berpikir nggak bahwa di sana tuh ada suara voice over atau suara manusia atau suara announcer yang Anda lakukan sendiri. Kemudian Anda mengambil musik juga kadang-kadang yang gratisan ya pasti ya. Atau kalau bagus ya bikin sendiri. Kan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa mendiskusikan bahkan musik itu Anda sebenarnya bisa memproduksi sendiri tanpa harus sekolah musik seperti saya. Karena musik dalam konteks komunikasi audiovisual adalah bagaimana dia hadir komplementer untuk membangun suasana adegan pada konten tersebut. Nah, ketika konteksnya adalah membangun suasana, ini aja sudah bisa menjadi musik. Ini aja sudah jadi musik. Bisa juga efek. Tapi ketika ini disengaja bahwa ini untuk sebuah adegan tertentu ya, yang sesuai dengan level dramatiknya, ini sudah musikal. Tanpa harus Anda sekolah musik. Ya enggak? Di kelas ini, di mata kuliah ini, sebagaimana saya jelaskan di pertemuan awal tentang capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah di ujian akhir itu Anda akan bikin musik. Bikin musik dalam konteks komunikasi audiovisual. Sehingga Anda nggak perlu takut. Nggak perlu takut dengan teman-teman sarjana musik. Gitu. Sekarang udah pada canggih-canggih, karena apalagi sekarang ada AI. Nanti di kelas berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita juga bisa ngomongin tentang bagaimana AI hadir dalam konteks komunikasi terapan. Kemudian juga ekses-ekses yang ditimbulkannya, misalkan tentang plagiasi dan sebagainya, tentang etika dan sebagainya dalam konteks penggunaan AI dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita lanjut ke ini dulu, bagaimana produksi podcast Anda tetap memperhatikan itu misalkan. Produksi konten apapun, sosial media Anda tetap memperhatikan itu. Kalau Anda memperhatikan itu dengan benar, Anda pasti membuat atau memproduksi konten itu tidak sembarangan. Ya enggak? Tidak sembarangan itu termasuk pengaturan, misalkan Anda menjadi announcer sendiri atau yang menjadi voice over sendiri, Anda sudah harus mempertimbangkan ini pakai mikrofon apa? Pakai mikrofon handphone, misalkan bikin kontennya pakai handphone. Berarti ini harus dalam posisi jarak berapa dan dari arah mana. Sudah ada pertimbangan itu. Kemudian
Aku ingin ada latar musik enggak? Atau aku ingin latar ambience suasana. Misalkan Anda bikin konten di mana ya? Di sungai yang dekat dengan apa? Apa namanya? Grojogan itu? Air terjun misalkan. Anda harus mempertimbangkan itu. Bagaimana visualitas ini tidak hadir beku, tidak hadir kaku, tidak hadir sebagai visual, tapi akan memunculkan efek dramatik ketika juga dilambari suara. Karena itu misalkan dalam konteks misalkan tadi bikin konten di tepi air terjun juga Anda usahakan juga merekam bagaimana suara air terjun itu kemudian membangun efek dramatik atau membangun suasana di lingkungan sekitar. Kemudian tiba-tiba ada penjual, penjajah makanan yang di sana kan sangat ini ya, tipikal sekali ya. Penjajah-penjajah kita kan pakai audio macam-macam kan. Itu penjajah apa itu? Es krim apa? Campina. Campina. Kalau ada yang lewat itu tampilkan, itu ambian. Gitu. Itu Anda benar-benar menguasai ini. Nah, cuman nanti kemudian harus ditata mana aspek yang paling menonjol untuk supaya pesan dari konten ini sampai. Nah, nanti Anda tata itu suara-suara yang menjadi ilustrasi yang akan menjadi efek dan seterusnya Anda tata sampai kemudian Anda putuskan ini perlu musik ilustrasi enggak sih gitu. Kalau perlu musik ilustrasi berarti yang pertama-tama kalau Anda tidak mau bikin musik sendiri, tidak bisa menyiapkan musik sendiri, Anda menggunakan musik yang ada di bank musik yang ada di dunia digital, Anda harus perhatikan irama yang akan dipakai. Temponya sesuai enggak dengan visualitas yang Anda siapkan. Jangan misalkan tempo visual Anda cepat, musiknya dengan tempo lamban misalkan. Sebaliknya, visualitas Anda lamban, tapi kalian menggunakan tempo musik yang cepat misalkan. Ini biasanya harus dihindari. Meskipun dalam konteks film-film avant-garde, film-film kontemporer, kadang-kadang itu ditabrak. Tapi ditabraknya memang mereka punya konsep. Sebagaimana Anda punya konsep ini tadi. Ini filmku dengan tempo lamban. Jadi aku juga harus pakai musik-musik yang kontemplatif, musik-musik yang bernuansa, yang mungkin punya dimensi spiritualitas dan sebagainya, yang bertempo lamban, tidak hiruk pikuk dan sebagainya. Sebaliknya ketika Anda sedang membuat konten dengan visual tempo cepat, ya siapkan musik-musik bertempo cepat. Musik-musik EDM, musik-musik rock dan sebagainya, itu mungkin akan lebih tepat di situ dengan beat yang dinamis misalkan. Nah, ini semua adalah bagaimana tata suara hadir dalam dunia komunikasi terapan. Kita nanti akan lanjutkan pada sesi berikutnya, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana transformasi tata suara di era digital. Ini next pertemuan nanti ya. Saya kira itu dulu yang kita bisa sampaikan pada diskusi kelas ini.